Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas contoh soal AKMSD bagian numerasi part 1. Sebelum kita melihat contoh soalnya, saya mau menyarankan bahwa pada bagian literasi ini sebaiknya Ananda membaca bacaan yang diberikan pada soal sampai selesai. Sebab seringkali satu bacaan dapat digunakan untuk menjawab beberapa model soal, seperti soal esai, soal pilihan ganda kompleks, soal benar atau salah, maupun soal memasangkan. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Dokter buku. Sekolahku mengadakan perlombaan. Anak yang paling banyak membaca buku akan menjadi pemenang. Dia akan mendapat gelar monster buku. Aku dan Tuti ikut meminjam beberapa buku di perpustakaan. Buku yang dipinjam Tuti ternyata halamannya banyak yang lepas. Ia dibantu ibunya memperbaiki buku yang rusak di rumah. Tuti jadi bersemangat untuk meminjam lebih banyak buku. Buku yang dipinjam adalah buku yang rusak dan perlu diperbaiki. Tibalah saatnya gelar monster buku diumumkan. Gelar itu diraih oleh Tuti. Tuti diminta tampil untuk menceritakan isi buku yang dipinjam. Tuti langsung maju. Dengan gugup, Tuti bercerita, ia meminjam banyak buku hanya untuk diperbaiki, bukan dibaca. Gelar monster buku tidak jadi diberikan. Pertanyaannya, gelar apa yang akhirnya didapatkan oleh Tuti? Nah, untuk soal ini, gelar yang didapatkan oleh Tuti adalah gelar dokter buku. Kenapa Tuti bisa mendapatkan gelar dokter buku? Karena Tuti memperbaiki buku-buku yang rusak. Adapun bagi anak-anakku yang menjawab gelar monster buku, ini salah ya. Kenapa salah? Karena pada bagian akhir dari bacaan ini disampaikan bahwa gelar monster buku tidak jadi diberikan. Berarti gelar yang didapatkan adalah dokter buku, bukan monster buku. Berikutnya, untuk contoh soal yang kedua, bacaannya masih sama seperti sebelumnya, tapi tipe pertanyaannya berbeda. Bagaimana cara mendapatkan gelar monster buku dalam perlombaan tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan pertama, gelar monster buku diberikan kepada anak yang dapat menceritakan dengan baik isi buku yang dipinjam. Nah, bagian ini dia salah. Kenapa salah? Karena di bagian awal telah dijelaskan bahwa anak yang paling banyak membaca buku akan menjadi pemenang. Dia akan mendapat gelar monster buku. Jadi dia salah ya. Yang mendapatkan gelar monster buku adalah yang banyak meminjam dan membaca buku, bukan banyak menceritakan isi buku. Pernyataan yang kedua, gelar monster buku diberikan kepada anak yang paling rajin meminjam serta membaca buku dari perpustakaan. Nah, bagian ini dia sesuai dengan isi bacaan. Sebagaimana di part yang ini. Anak yang paling banyak membaca buku akan menjadi pemenang. Dia akan mendapat gelar monster buku. Berikutnya, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 3. Ceritanya masih sama, pertanyaannya adalah, apa yang membuat Tuti bersemangat untuk meminjam banyak buku? Jawabannya bisa kalian lihat di bagian yang ini. Buku yang dipinjam Tuti ternyata halamannya banyak yang lepas. Ia dibantu ibunya memperbaiki buku yang rusak di rumah. Ia dibantu ibunya memperbaiki buku yang rusak di rumah.
Sambungan kalimatnya, Tuti jadi bersemangat untuk meminjam lebih banyak buku. Jadi tujuan Tuti untuk meminjam banyak buku di perpustakaan adalah memperbaiki buku-buku yang rusak. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Masih dengan bacaan yang sama, bagaimana sifat Tuti berdasarkan cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang jawaban benar lebih dari satu. Sifatnya Tuti yang pertama, jujur. Ini betul. Kenapa? Karena di bagian akhir dari cerita diceritakan bahwa Tuti langsung maju ke depan dengan gugup, lalu menceritakan bahwa ia meminjam banyak buku hanya untuk diperbaiki, bukan dibaca. Sifatnya yang kedua gugup, sebagaimana disebutkan dalam bacaannya bahwa dia bercerita dengan gugup. Dan sifatnya yang terakhir adalah peduli. Kenapa disebut peduli? Karena Tuti mau memperbaiki buku-buku yang rusak. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 sudah muncul bacaan baru. Kita baca dulu bacaannya ya. Kelelawar sang binatang malam. Kelelawar merupakan binatang yang aktif di malam hari. Karena itulah kelelawar disebut hewan nokturnal. Saat malam, kelelawar mencari mangsa mengandalkan telinga sebagai indera pendengaran. Kelelawar mengeluarkan suara dari mulutnya. Getaran suara mengenai benda di depannya, kemudian dipantulkan kembali. Pantulan suara itu dapat menentukan arah dan jarak benda. Begitulah cara kelelawar menemukan makanannya. Makanan kelelawar adalah buah, daun, dan sebagian serangga. Kelelawar akan tidur pada siang hari. Mereka biasanya bergelantungan di dahan pohon, atap bangunan, bawah jembatan, goa, dan tempat lainnya. Kelelawar tidur menggantung menggunakan kaki. Hal itu karena keunikan model tubuhnya. Kakinya kecil dan tidak bisa digunakan untuk berdiri. Selain itu, juga agar terhindar dari serangan pemangsanya. Pertanyaan dari soal, apa makanan kelelawar? Nah, dari soal ini kita bisa membaca bahwa makanan kelelawar adalah buah, daun, dan sebagian serangga. Berarti buah-buahan ini betul ya, semua serangga. Dia salah karena keterangannya cuma sebagian serangga. Kemudian serangga kecil juga salah karena di soal tidak diberikan keterangan apakah dia memakan serangga yang besar atau serangga yang kecil. Cuma disebutkan sebagian serangga. Kemudian bagian yang terakhir, dahan pohon, ini juga salah karena yang dimakan sama kelelawar adalah daun, bukan dahan. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 masih tentang kelelawar sang binatang malam. Pertanyaannya, bagaimana cara kelelawar untuk mencari makanannya? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan pertama, kelelawar mengandalkan getaran suara dan pendengarannya untuk menemukan arah sumber makanan. Nah, pernyataan ini dia betul. Kenapa? Karena di sini disebutkan saat malam kelelawar mencari mangsa mengandalkan telinga sebagai indera pendengaran. Jadi kelelawar mencari makanan dengan menggunakan getaran suara. Berikutnya, pantulan getaran suara kelelawar menunjukkan jenis makanan yang dicarinya. Nah, ini dia jawabannya salah. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa pantulan suara itu dapat menentukan arah dan jarak benda. Jadi dia menentukan arah dan jarak benda, bukan menentukan jenis makanan. Berikutnya untuk soal nomor 7. Pertanyaannya masih tentang kelelawar sang binatang malam.
Katanya, kelelawar menunjukkan perbedaan perilaku di siang dan malam hari. Manakah pernyataan yang memuat perbedaan perilaku tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Kita cek bagian pertama, pada siang hari kelelawar aktif bersuara dibandingkan malam hari. Nah, ini dia salah. Kenapa? Karena di soal disebutkan bahwa pada siang hari kelelawar itu tidur, bukan aktif bersuara. Berikutnya, kelelawar aktif di malam hari dan pasif di siang hari. Nah, ini dia betul ya, karena di sini disebutkan kelelawar merupakan hewan yang aktif di malam hari. Kemudian disebutkan pula bahwa pada siang hari kelelawar akan tidur. Tidur ini menunjukkan bahwa dia pasif. Berikutnya, kelelawar mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari. Ini juga betul. Sebagaimana disebutkan di sini, kelelawar mencari mangsa pada malam hari, kemudian disebutkan kelelawar tidur pada siang hari. Berikutnya, untuk soal nomor 8. Soal nomor 8, bacaan baru. Kita baca bacaannya, judulnya adalah Ayo Berlatih Silat. Silat merupakan warisan budaya bangsa. Ada dua jenis seni dalam silat, yaitu menari dan bela diri. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Caranya dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tangan bersiap di depan dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Belajar jatuh adalah bagian dari silat. Silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Silat itu tangkisan yang kuat. Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu belajar pada alam dengan melihat, mendengar, mengamati, dan memperagakan. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Silat menyehatkan jiwa dan raga. Silat juga dapat dijadikan sebagai ajang meraih prestasi. Pertanyaannya, manakah yang termasuk gerakan dalam silat? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Bagian pertama, kuda-kuda yang kokoh. Nah, inilah yang ini dia betul karena sesuai dengan kalimat ini. Tangan bersiap di depan dada, inilah kuda-kuda yang kokoh. Berarti pada silat ada kuda-kuda yang kokoh. Kemudian berikutnya, tangkisan yang kuat. Nah, pada bagian ini disebutkan bahwa silat itu tangkisan yang kuat. Jadi dia juga betul. Berikutnya, anggukan yang kuat. Nah, ini dia salah. Kenapa? Karena pada bacaan tidak disebutkan bahwa silat itu terdiri atas anggukan yang kuat. Jadi yang betulnya kuda-kuda yang kokoh dan tangkisan yang kuat. Soal berikutnya, contoh nomor 9. Masih tentang ayo berlatih silat. Pertanyaannya, bagaimana pernyataan yang tepat tentang kuda-kuda yang dilakukan pada silat dalam teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Cara melakukan kuda-kuda yang kuat adalah dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan. Kita lihat pada bacaan disebutkan bahwa silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Caranya dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan. Jadi di sini disebutkan silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Caranya dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan. Jadi ini dia sesuai ya. Cara melakukan kuda-kuda yang kuat adalah dengan menekuk lutut dan mencondongkan badan. Kemudian bagian berikutnya, kuda-kuda yang kokoh dilengkapi dengan kesiapan tangan di depan dada. Di sini disebutkan tangan bersiap di depan dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Nah, ini juga pernyataannya betul.
Berikutnya, untuk contoh soal terakhir di part 1, masih tentang ayo berlatih silat. Pertanyaannya, silat itu menyehatkan jiwa dan raga. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan kalimat tersebut adalah, oleh karena itu, orang yang belajar silat akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang. Berikutnya, dengan belajar silat secara tidak langsung, kita menjaga kesehatan badan dan otak kita. Jadi, kita akan mampu membaca gejala sakit dalam tubuh kita jika sudah berlatih silat. Bagian yang terakhir, untuk itu, silat yang baik harus dipelajari dengan badan yang sehat dan pikiran yang tenang. Nah, pada bagian ini, jawaban yang betul adalah yang A. Oleh karena itu, orang yang belajar silat akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang. Sebagaimana kalimatnya, menyehatkan jiwa dan raga. Jiwa itu artinya menyehatkan tubuh atau memiliki tubuh yang kuat, sementara raga itu dia berhubungan dengan pikiran yang tenang. Hal ini itu terdapat pada bagian akhir dari cerita ini. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini untuk literasi part 1. Kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.